Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini sesuai janji aku bakal bikin lagi video tentang pengalaman horor aku yang bakal aku ceritain ke kalian. Jadi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di bawah sini dan aktifin loncengnya. So, let's go! Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalnya pencahayaan dari video aku itu berubah-berubah, karena tadi dari awal video aku itu syuting itu pakai cahaya matahari, jadi aku lagi duduk di balik jendela dan sekarang udah agak mendung. Jadi kalau misalnya berubah-berubah pencahayaannya tolong dimaklumi karena lagi males banget pakai lighting. Jadi ya udah, aku syutingnya seperti ini aja ya. Oke, jadi aku pengen menceritakan pengalaman pribadi aku. Ini tuh kejadiannya kalau nggak salah di tahun 2017 atau 2016, aku lupa, tapi waktu itu aku semester 3 karena ini masih kegiatan kampus, dan itu aku masih ingat kayaknya di semester 3 ada kegiatan itu gitu loh. Aku pengen ngasih tahu dulu kan, aku itu kuliah di Universitas Muslim yang dimana kegiatan itu wajib banget, karena di kegiatan itu kita tuh selama sebulan gak belajar mata kuliah yang kayak umum gitu, gak belajar mata kuliah akuntansi karena aku jurusan akuntansi nih. Pokoknya dalam sebulan itu kita belajar agama semua, dan kita nginepnya itu bukan di kampus, nginepnya itu lumayan jauh dari perkotaan, udah beda kabupaten, dan lokasinya lumayan terpencil ya, karena aku inget di situ tuh jarang ada rumah penduduk. Waktu aku perjalanan ke sana itu jarang ada rumah-rumah warga, dan wilayahnya tuh luas, jadi kayak kebanyakan pohon-pohon gede gitu. Cuman wilayah itu tuh masih punya kampus aku gitu. Nah, ini mulai cerita. Aku mau flashback dulu. Sebenarnya aku waktu masih mahasiswa baru, aku itu kesana 3 hari. Jadi 3 hari itu kita nginep di situ. Itu sebagai pengganti mos. Jadi di kampus aku nggak ada mos, jadi gantinya itu kita kayak mendengarkan materi aja di lokasi itu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu aku nggak ngerasain apa-apa, kayak biasa aja, seneng-seneng aja, karena waktu itu pilih kamarnya juga random. Jadi kayak kita tuh bisa pilih kamar sama teman-teman yang deket sama aku gitu. Jadi enak lah ya. Kalau yang sebulan ini tuh enggak. Jadi kita itu dipilihin kamar gitu. Jadi kalau misalnya kita kebetulan sekamar sama teman itu enak. Tapi kalau misalnya enggak ya kayak baru gitu. Maksudnya kita bakal ketemu sama orang asing sekamar pula gitu. Singkat cerita, ini kegiatannya selama sebulan. Jadi di situ itu kita seperti lagi pesantren, karena bener-bener kegiatan keagamaannya tuh ketat banget. Kayak misalnya kita sholat subuh di masjid wajib, pokoknya nggak wajib gitu ya. Pokoknya sholat itu harus 5 waktu bener-bener, belum lagi zikirnya, belum lagi tiap hari belajar agama, bener-bener tiap hari tuh belajar agama, nggak ada mata pelajaran umum gitu loh. Terus pokoknya kayak anak pesantren lah ya, karena makan pun itu kita diatur jam makannya sekian, sholat malamnya jam sekian, dan itu aku inget banget sholat malam kita tuh tiap hari. Jadi kita sholat malam dulu, baru sholat subuh, lanjut sholat subuh kayak gitu. Nah, ini aku mau cerita di hari pertama aku datang. Hari pertama aku datang itu kita sampainya kalau nggak salah agak sore kita sampainya di sana, agak sore. Kita naik bus. Oke, ya aku ingat aku naik bus. Nah, sampai di sana kita kebetulan dibagi-bagiin kamar kan. Nah, aku kebetulan dapet kamar F5 lagi. Jadi F itu agak jauh ke belakang, dan F5 itu paling pojok, bener-bener yang paling pojok. Dan aku mau kasih tahu, itu lokasinya nggak ada pagar. Jadi pagarnya itu kayak cuman bagian depan pas kita masuk aja. Jadi selebihnya kita kayak lepas aja gitu. Pokoknya banyak pohon-pohon gede seperti itu. Pokoknya
lahannya tuh emang luas banget. Dan kalian tahu ya kalau lahan luas di daerah pedesaan itu gimana, benar-benar luas banget kan. Dan itu tuh seperti itu. Aku dapat kamar F5 itu paling pojok, benar-benar paling pojok banget di antara kamar-kamar lain. Dan kamar aku itu bersebelahan sama WC umum. Nah, aku dapet di situ. Sebenarnya aku agak kecewa karena F5 itu pojok dan agak jauh dan agak creepy juga. Aku kan sebelum kesana kayak sempat dengar rumor-rumor cerita kalau di sana itu angker dan lain segala macam. Tapi belum ini ya, aku sendiri belum ngerasain apa-apa karena waktu itu hari pertama juga. Cuman kecewanya aku dapet kamar yang F5 dan itu emang agak creepy. Pas masuk juga hawanya udah beda. Terus temboknya itu waktu itu belum dicat ulang, jadi kayak banyak coretan-coretan nama yang dipilok-pilok gitu, banyak yang seperti itu. Jadi aku kayak pas datang tuh langsung down. Jadi awalnya tuh aku agak kecewa karena aku dapat kamar itu. Cuman aku mikirnya tuh kayak ya udahlah, nggak apa-apa di kamar ini asalkan aku ada temen yang aku benar-benar deket banget sama dia. Jadi aku pikir ya udah nggak masalah gitu kan. Terus hari pertama itu udah terjadi apa-apa. Jadi hari pertama itu kita pas sampai beresin tempat tidur gitu kan, bongkar barang bawaan segala macam. Nah, habis itu kita lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita zikir sampai isya. Nah, habis isya baru kita ke tempat makan. Habis ke tempat makan kita itu langsung balik ke kamar. Jadi lumayan agak tengah malam ya kita balik ke kamar. Nggak tengah malam juga sih, kayak sekitar jam 9 kita baru balik ke kamar. Jadi pas aku balik ke kamar, aku jalan buka pintu, aku dorong kayak gini, teman aku langsung duluan masuk karena dia mau ke WC. Dan pas teman aku buka pintu WC, aku nyusul teman aku ngeliat pas teman aku buka WC itu, aku ngeliat ada cewek dan teman aku persis banget di depannya. Dia kan lagi cuci tangan kayak gini, dia buka pintu WC, dia cuci tangan, dan aku ngeliat ada cewek persis di depannya, benar-benar dekat banget. Terus aku kayak shock gitu. Terus aku langsung putar balik langsung keluar. Teman aku yang udah naik ke tempat tidur di tingkat 2, kan tempat tidurnya itu tingkat-tingkat ya. Teman aku udah naik, dia langsung loncat turun karena ngeliat ekspresi aku, karena mereka tahu aku itu bisa ngeliat. Jadi pas aku putar balik, mereka langsung loncat, nggak turun pakai tangga. Terus dia bilang kenapa gitu kan, panik semua orang di dalam satu kamar itu. Nah, aku ceritain aku ngeliat ini dan persis banget di depan teman aku waktu aku ngeliat. Karena teman aku lagi ada di WC, lagi ngebuka pintu WC, terus kayak dia cuci tangan. Teman aku tuh nggak masuk, cuman di depan pintu dia ambil air dari gayung, dia cuci tangan, dan itu aku ngeliat persis di depannya ada sesosok cewek, bener-bener tinggi banget, pakai baju putih dan rambutnya tuh panjang. Cuman untungnya nggak kelihatan mukanya. Cuman aku pas ngeliat tuh aku udah langsung drop. Ini hari pertama gitu. Aku pikir, aduh, hari pertama, gimana hari-hari selanjutnya? Kalian bisa bayangin, ini baru di hari pertama udah ada kejadian seperti itu. Jadi aduh, hari pertama loh, ini bikin aku benar-benar drop banget waktu itu. Jadi susah tidur, benar-benar aku tidur itu sedikit. Mana kita dibangunin subuh-subuh, bukan subuh-subuh sih, iya sih, tengah malam ya untuk sholat. Habis itu lanjut subuh. Aduh, benar-benar kurang tidur di sana tuh, benar-benar ya, benar-benar kurang tidur. Bukan karena jadwalnya kurang tidur tuh, karena nggak nyenyak gitu, sedikit-sedikit kebangun kayak gitu. Nah, tiba di saat beberapa hari kemudian sih, kayak 3 hari atau 4 hari, aku pindah ke kamar B karena kebetulan ada anggota kamar B itu yang nginep ke kamar temennya. Jadi ada kosong, terus aku bilang, aku boleh nggak tidur di sana? Dia bilang, oh iya silahkan tidur di sana. Ya udah, aku tidur di kamar B. Ya udah. Nah, pas aku nginep di kamar B semalam, terus aku ketemu sama teman aku yang 2 orang ini dari kamar F, dari kamar aku yang sebelumnya. Jadi dia ngasih tahu kalau ada penghuni kamar F yang kerasukan, dan kerasukannya itu dalam kamar mandi.
aneh banget. Terus aku mikir, ya Allah, bener-bener deh untung aku nggak masuk ke WC itu. Sejujurnya aku selama di kamar F itu nggak pernah masuk ke WC itu. Jadi aku lebih milih ke WC umum yang tepatnya itu di sebelah kamar aku. Jadi ada WC umum yang dua WC gitu, 2 pintu gitu. Jadi aku lebih milih ke situ karena itu WC itu terbuka, ada tempat wudhu, ada apa segala macam. Jadi kalau siang-siang aku misalnya mau mandi, mending mandi di situ gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Soalnya ngeri banget itu WC di kamar F. Aku mikirnya kayak gitu. Dan beneran ada yang kerasukan di situ. Jadi pas makan siang teman aku cerita, si ini tuh kerasukan itu di dalam WC. Sampai Pak Ustadz itu di situ ngeluarinnya tuh susah karena dia di dalam WC main-main air. Kata teman aku, dari awal emang curiga kenapa dia lama banget dalam WC, terus kayak ketawa cekikikan segala macam sambil mainin air. Gimana sih kalau bunyi kita mainin air itu seperti itu. Dan beneran ada yang kerasukan di dalam situ. Itu baru beberapa hari pertama, belum hari-hari selanjutnya. Jadi nggak cuman di kamar F, dengerin ya cerita aku. Ini tuh kejadiannya nggak berakhir di situ aja. Ternyata aku pindah di kamar B juga ada terjadi sesuatu. Jadi pas kita abis makan malam, pokoknya semua kegiatan itu udah selesai. Pas kita udah makan malam balik ke kamar itu udah jam istirahat. Terus ada salah satu teman baru kenal di kamar B itu, dia telat masuk ke kamar, dia telat balik. Terus tiba-tiba balik itu kayak udah kayak udah lemes, udah loyo banget, kayak bukan kayak biasanya. Padahal orang ini tuh agak cerewet makanya aku cepet akrab sama dia karena orangnya tuh agak cerewet. Terus tiba-tiba dia datang kayak lemes, lesu. Terus pas abis itu dia ganti baju, terus aku kayak ngeliatin dia, anak kenapa kayak aneh banget gitu, aneh. Aku berpapasan juga nggak ditegur, cuman anehnya tuh kayak gimana, kayak ngeliat auranya dia itu udah beda banget. Nah abis itu dia duduk di tempat tidurnya, terus aku kayak, kamu kenapa gitu kan. Dia mulai sesak nafas tuh, pas aku datengin dia mulai sesak nafas. Terus aku bilang, kenapa kamu? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, aku sesak nafas. Tapi aku tanya, kamu ada riwayat asma atau enggak? Dia bilang enggak, aku sesak nafas pas masuk ke kamar ini, dia bilang kayak gitu. Nah terus aku anehnya kenapa ya nih, aku ngeliat temen aku tuh kayak 2 layar, ngerti gak sih, kayak berbayang gitu, kayak ya susah dijelasin. Tapi aku ngeliat temen aku tuh kayak 2 layar. Terus aku kayak ngeliat, ini layar kedua apa? Aku ngeliat kayak gitu kan. Ternyata ada sesosok cewek yang nempel sama dia. Dan cewek itu dia kayak gelendotan, gimana sih? Kayak dia kayak gini tapi dari belakang dia meluk temen aku dari belakang seperti ini posisinya. Jadi temen aku ngerasa sesek. Terus aku bilang, kamu habis dari mana? Aku bilang kayak gitu karena dia emang telat balik ke kamar. Terus dia bilang, aku habis jalan-jalan di sekitar sini. Lah itu sekitar situ apa dia ini nggak takut apa gimana? Itu sekitar situ tuh banyak pohon gede. Kita aja mau ke masjid itu perjalanannya tuh lumayan jauh, kayak makan sekitar 2 kilo, 1 kilo atau 2 kilo atau 1,5 kilo ya, pokoknya lumayan jauh. Dan selama perjalanan kita ke masjid gede aja itu tuh banyak pohon-pohon gede yang kita lewatin. Jadi kalau kita misalnya balik ke kamar, itu kan udah malam, balik ke kamar abis makan malam, kita tuh harus pakai senter HP. Bayangin, karena nggak ada lampu jalan, jadi kita cuman berpedoman sama senter HP. Dan ini anak malah keluyuran jalan-jalan, aneh. Jadi waktu itu teman aku benar-benar sesak nafas banget. Sesak nafasnya itu udah yang berat, yang seperti ada orang riwayat asma parah. Padahal teman aku nggak ada riwayat asma, dan sesak nafasnya pun juga tiba-tiba dateng pas dia masuk ke kamar. Jadi aneh banget gitu kan. Dan emang sih ada campur tangan makhluk gaib juga aku ngelihatnya. Dan waktu itu aku juga sama teman-teman yang lain itu ngebantuin si teman aku ini supaya terbebas gitu kan, terbebas dari si yang tempelin ini. Pokoknya di situ kita tuh benar-benar harus solidaritas yang tinggi, karena kalau enggak bahaya gitu. Kalau kita enggak memikirkan satu sama lain, itu tetap bakal bahaya juga untuk diri kita sendiri, karena kita harus bareng, semuanya tuh harus bareng, nggak boleh yang sendiri-sendiri.
Itu parah banget sih kalau sendiri-sendiri. Jadi waktu itu aku juga ngebantuin sama teman-teman aku yang lain, ngebantuin minta dia itu suruh ngebaca doa-doa. Terus teman aku juga ada yang ngegosokin tangan sama kakinya dengan bawang. Terus ada juga pokoknya banyak deh, sampai si makhluk itu tuh benar-benar ngilang. Aku ngelihatnya ngilang, cuman waktu itu aku langsung jadi kayak lemes. Kayaknya juga aku diserang, cuman waktu itu aku banyak-banyak zikir aja karena aku mikir, aku yakin aku bisa nggak terpengaruh sama yang seperti itu kan. Dan alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, cuman agak oleng sih sedikit. Dan abis itu kita balik tidur semuanya seperti biasa, tidur, baca doa. Dan kita tuh selama di situ tuh kayak gimana ya, kayak benar-benar memprotek diri banget. Seprotek itu kita sebelum tidur kita wajib wudhu, kita wajib baca doa. Terus temen aku ada juga yang naruh bawang di bawah bantal. Terus temen aku juga ada yang naruh Al-Quran di dekatnya pas dia tidur. Ada yang kalungin tasbih. Aku pun seperti itu, aku kalungin tasbih, aku beli tasbih yang gelang itu, aku pakai semuanya karena takut itu kita itu, karena bener-bener sebelum itu kita itu udah ngerasain hawa itu beda banget, bener-bener beda banget pokoknya. Terus tiba-tiba ada yang gatel-gatel. Aku nih salah satu korban yang gatel-gatel, dan ternyata gatel-gatel itu karena kita itu habis dielus-elus gitu sama sesosok cewek. Jadi cewek ini tuh dia borokan, aku ngelihatnya dia itu borokan, dan dia tuh hobinya suka tidur di belakang kita, ngerti gak sih? Kalau misalnya kita tidur sini, dia itu ada di belakang kita dan dia meluk-meluk kita, makanya kita kadang suka gatel-gatel seperti itu. Dan aku salah satu korban yang gatel-gatel itu. Tapi aku gatel-gatelnya nggak parah, cuman ada yang sampai dipulangin ke rumahnya. Alhamdulillah aku gatel-gatelnya itu nggak parah, karena aku sering kalau mandi itu aku bacain dulu air mandinya. Aku bacain dulu baru abis itu aku pakai mandi. Jadi aku gatel-gatelnya itu nggak parah. Tapi ada teman aku itu gatel-gatelnya parah sampai kayak luka-luka gitu, dan dia harus dipulangin ke rumahnya, ke kotanya. Jadi seperti itu, benar-benar parah banget sih. Pokoknya kita itu di situ tuh nggak boleh meleng sedikit, nggak boleh melamun sedikit, karena bakal langsung kerasukan. Makanya kita tuh dituntut dalam keadaan yang susah tidur, kurang tidur, banyak aktivitas, capek, segala macam, kita tetap harus 100% sadar. Nggak boleh yang kayak melamun, nggak boleh yang kayak pikiran kosong, nggak boleh yang seperti itu. Jadi itu yang bikin kita tuh bener-bener terkuras banget energinya. Dan yang paling aku nggak suka banget, jadi aku selama di sana itu aku ada satu temen yang klop banget di aku, karena si temen aku ini juga sangat peka, jadi aku selalu bareng-bareng dia. Cuman aku sama dia itu energinya nggak cocok, nggak tahu kenapa. Aku bawaannya tuh mau marah, dia juga bawaannya mau marah. Padahal temen aku ini itu aslinya dia pendiam, terus dia nggak banyak ngomong. Dia pokoknya orangnya kalem-kalem aja gitu loh, nggak emosian. Tapi pas di sana kita tuh kayak sering berantem, kayak sering cekcok gitu, ngerti gak sih? Kayak sering ngegas gitu kalau ngomong. Padahal temen aku ini nggak seperti itu. Jadi aku udah ngomong baik-baik sama temen aku bilang kayak maaf ya kalau misalnya aku ngegas ngomongnya. Dia juga minta maaf sama aku karena kita tuh benar-benar nggak sadar, benar-benar kayak linglung selama di sana. Kita jadi sering emosian, sering ketus kalau ngomong sama teman. Jadi kayak aduh, nanti di belakang baru sadar kenapa aku ngomong ketus kayak gitu, padahal biasa aja. Seharusnya kan ngomong biasa aja gitu, santai aja, nggak usah pakai ngegas. Tapi kita sadar satu sama lain, aku sama si teman aku ini sadar kalau sebenarnya kita nggak mau ngegas. Tapi kenapa ya kalau kita ngomong itu selalu bawaannya kita mau marah, mau ngegas gitu, ketus aja jawabannya kalau ditanya gitu. Aduh, pokoknya pusing banget deh. Nah, aku selama di sana gak suka. Kenapa? Karena aku jadi 5 kali lipat lebih sensitif daripada biasanya. Aku sama temen aku jadi seperti itu, dan aku sampai bisa memprediksi akan ada orang yang kerasukan. Jadi aku benar-benar ngerasain di badan aku itu kayak ketusuk-tusuk terus panas banget. Terus aku kayak ngomong sama temen aku, ini kayaknya ada yang mau kerasukan. Bener, dalam hitungan detik itu langsung ada yang teriak gitu kan, oh udah ada yang kerasukan. Sampai segitunya aku itu di sana
Padahal aku sebelumnya nggak pernah seperti itu. Kenapa aku bisa ada kemampuan memprediksi akan ada orang yang kerasukan? Aneh banget. Itu bener-bener aku ngerasain, nggak di masjid, nggak di mana gitu, aku ngerasain bener-bener seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita lagi makan itu terus kayak aduh kenapa nih hawanya panas gitu, terus badan kayak ketusuk-tusuk, terus kayak pokoknya aneh deh, pokoknya seperti ada yang apa sih, aku kadang tuh aku ngerasa juga ada seperti asap gitu yang lewat dan yang melewati badanku. Jadi kayak aku ngerasa aneh banget gitu kan. Setiap aku ngerasain seperti itu aku langsung dengar suara jeritan itu, udah ada yang kerasukan lagi. Aku mikirnya kayak gitu. Terus aku awalnya tuh aku nggak berpikir ke sana ya, cuman kenapa setiap aku ngerasain seperti ini tiba-tiba ada yang teriak karena kerasukan gitu. Terus aku tiba-tiba nanya nih sama temen aku yang satu ini, karena aku nanya, kamu ngerasain ini nggak? Iya ngerasain juga gitu. Aku sampai bener-bener berdua ini tuh kayak udah jadi mainan. Kamu ngerasain ini? Tunggu sebentar lagi ada yang kerasukan. Bener, ada yang kerasukan. Abis aku sama teman aku ngomong kayak gitu, bener ada yang teriak. Nggak mandang tempat sih. Kadang aku di tempat makan tiba-tiba ada yang teriak dari arah kamar. Kadang aku di masjid juga ada yang kerasukan di masjid. Aneh banget. Padahal mau dibilang masjid ya, tapi waktu aku kerasukan, tapi nanti aku bakal ceritain di video selanjutnya. Jadi jangan lupa nonton video selanjutnya juga. Jadi waktu aku kerasukan itu aku di masjid dan anehnya aku ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya. Aku nggak tahu ya itu nggak seharusnya atau bukan, atau mungkin emang itu jin muslim jadi mereka bisa masuk masjid, aku nggak tahu. Tapi aku ngerasa di situ tuh nggak ada tempat yang aman dari seperti itu, karena semuanya tuh benar-benar aku ngerasain hawanya tuh beda, entah di masjid entah di kamar juga lebih kalau misalnya kalian males sholat, males ke masjid, males makan, terus kalian lebih milih ke kamar aja sendiri, itu kalian salah banget. Itu kalian sama aja memancing jin-jin itu untuk datang ke kalian, karena kita emang di sana tuh emang nggak boleh di kamar sendirian, nggak boleh ke sesuatu tempat yang sendirian, karena banyak sekali celah yang bisa jin-jin itu memasuki diri kita. Jadi pokoknya kita emang harus di sana sih, pokoknya kita tuh harus apa sih istilahnya, kayak harus bareng-bareng di situ tuh. Benar-benar kita itu solidaritasnya tuh benar-benar diuji. Kita harus memikirkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita harus cariin teman, si ini mana gitu, harus dicariin, harus ditungguin. Ke WC umum juga harus ditemenin, harus yang seperti itu. Benar-benar kita itu kayak gimana ya, kayak ketakutan, mau ke WC takut, mau ke masjid takut, mau ke kantin takut, mau ke kelas untuk makan takut. Jadi semuanya tuh serba bikin kita ketakutan. Kenapa aku bilang setiap kita mau jalan kemana itu kita selalu serba ketakutan? Karena kita mau jalan ke masjid aja kita harus melewati jalanan yang berbelok-belok, nggak belok-belok juga sih, pokoknya jalanan itu sepanjang jalan itu banyak pohon yang tinggi-tinggi, banyak pohon yang gede juga yang kita lewatin, banyak semak-semak yang tinggi, banyak ilalang-ilalang juga yang tinggi. Jadi mungkin orang biasa lihatnya itu kayak biasa aja kan, semak-semak, pohon, biasa aja, tapi aku ngelihatnya itu banyak banget bayangan-bayangan hitam yang gimana ya, pokoknya banyak banget yang seperti kita tuh diawasin, seperti di Pagar Ayuin. Kalau misalnya kalian orang Makassar, kalian pasti tahu Pagar Ayu ya, yang orang berjajar berdiri dari ujung ke ujung. Jadi benar-benar kita tuh kayak gimana sih, kayak jin itu berdiri sepanjang jalan, kita jalan di tengahnya. Bayangin aja. Kalau orang biasa sih ya santai-santai aja karena mereka nggak ngeliat, tapi kalau aku benar-benar ngerasain, aku tuh sampai ke jalan tuh kayak mepet-mepet gitu, megang HP kan untuk nyenterin jalan. Pokoknya nggak ada yang berani deh di sana. Nggak tahu sih kalau sekarang, tapi yang dulu itu benar bangunan itu benar-benar terpisah jauh. Kalau yang sekarang katanya udah ada yang deket masjid, itu alhamdulillah. Tapi kalau yang waktu aku dulu itu benar-benar terpisah jauh antara penginapan kamar sama masjid yang gede ini. Jadi aduh susah gitu loh. Kadang aku kalau misalnya ke masjid itu kan kita ngelewatin beberapa kamar ya,
ada kamar yang nggak dipakai sama sekali dari awal kita datang ke situ. Kadang aku suka lewat gitu sambil ngeliatin dari luar jendela, itu ada yang isi, bayangin itu kosong, ada yang isi, padahal sebenarnya kita lagi rame, cuman kamar itu nggak dipakai sama sekali. Aku ngeliatnya dari luar jendela, lewatin ya, itu ada yang isi dan itu banyak. Bayangin aja kenapa kita bisa diganggu, karena kita datang ke tempat mereka gitu, istilahnya seperti itu. Jadi benar-benar pokoknya di sana itu benar-benar bikin linglung, susah tidur, kurang tidur, capek, kehabisan energi, karena kayak gitu aktivitas kita setiap hari, ketakutan juga setiap hari, dan kita nggak boleh pulang, karena kapan kalau kita pulang kita bakal mengulang lagi ke tahun depannya, jadi sama aja. So, jadi segini aja dulu cerita aku bakal bikin part 2 nya insya Allah, karena ini ceritanya tuh agak panjang, dan yang aku ceritain tadi itu baru di minggu-minggu pertama, awal-awal minggu pertama ya, belum masuk ke pertengahan, karena ini aku di sana tuh sebulan, jadi benar-benar banyak banget kejadian-kejadian yang aku alamin sendiri, aku lihat sendiri. Jadi kalian jangan lupa like, komen di bawah. Kalau misalnya kalian ada pengalaman horor juga, kalian bisa ceritain di bawah, dan jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya di bawah sini. So, see you in my next video. Dadah.